Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari terkait proses upstreaming pada fermentasi, di mana proses fermentasi untuk menghasilkan suatu produk biasanya melalui dua tahapan utama. Yang pertama adalah tahapan upstreaming dan yang kedua adalah tahapan downstreaming. Untuk memperjelas apa yang dimaksud dua tahapan yang ada dalam fermentasi itu, maka ini mungkin bisa dipakai untuk memperjelas. Jadi untuk menghasilkan suatu produk fermentasi, jadi produk fermentasi itu banyak sekali ya. Ada produk fermentasi yang sifatnya tradisional, ada yang produk fermentasi modern, misalnya hormon, antibiotik, dan juga metabolit sekunder yang mungkin mempunyai nilai komersial tinggi. Untuk produk-produk yang nilai komersialisasinya tinggi atau modern, kita biasanya melalui dua rangkaian proses yang utama, di mana untuk kali ini nanti kita akan membahas hanya untuk yang upstreaming. Upstreaming proses adalah proses di mana untuk proses menghasilkan produk itu dimulai dari strain yang dikultur dari skala lab kecil sampai kemudian mau dipanen. Harvesting, kalau Anda lihat di sini, ini ada yang menyebutkan bahwa proses harvest itu adalah proses midstream atau ada di tengah. Jadi ada yang membagi proses fermentasi itu menjadi dua tahap utama, upstream dan downstream. Ada yang membagi tiga, upstream, kemudian mid itu adalah panen, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah purifikasi. Purifikasi ini adalah dimulai dari proses purifikasi sampai produknya itu murni, ini dinamakan proses downstreaming. Untuk minggu depan akan kita coba pelajari terkait downstreaming. Nah, untuk kali ini kita hanya akan mempelajari terkait upstreaming. Jadi upstreaming itu adalah segala pekerjaan yang dilakukan untuk menghasilkan produk fermentasi sebelum produk yang dikehendaki itu dilakukan pemurnian. Ya. Baik. Upstream itu dimulai dengan strain-nya, kita melakukan ada yang memilih dari sumber alam ataupun memilih dari sumber sediaan preserve yang sudah ada, dan kemudian ini kita lihat strain-nya apakah dia menghasilkan produk yang kita inginkan dengan baik atau tidak, contohnya antibiotik, begitu ya. Namun beberapa terkadang juga melakukan perbaikan-perbaikan strain untuk memperbaiki produksi dari hasil fermentasinya. Kemudian beberapa juga meliputi dari pemilihan media. Jadi media itu bisa kita pilih nantinya apakah dia menggunakan media yang Luria bertani misalnya, atau media yang menggunakan nutrien agar, atau menggunakan skim milk, atau media M19. Ini pemilihan media ini juga termasuk dalam suatu langkah-langkah untuk upstream. Yang fungsinya keseluruhan ini optimasi kondisi lingkungan kultur yang meliputi pH, suhu, aerasi, dan yang lain. Modifikasi misalnya dengan menambahkan sukros 1%, ada yang menambahkan sukros 2%, ada yang glukos, ada yang dextrose, dan yang lain. Ini semuanya modifikasi keseluruhan ini tujuannya untuk meningkatkan hasil produksi dari fermentasi. Hanya itu saja sebenarnya tujuan dari proses upstream ini. Nah, kita coba lihat satu persatu secara lebih detail, di mana pada proses perbaikan strain ini kita harus mempertimbangkan beberapa karakter ini sebelum kita menggunakan strain bakteri atau strain mikroorganisme itu digunakan untuk fermentor yang akan menghasilkan suatu produk fermentasi. Yang pertama, dia dimungkinkan harus, ya, kalau bisa harus, tapi kalau tidak bisa ya paling tidak dia bisa
beradaptasi dengan media yang murah. Contoh misalnya media dengan menggunakan media SCAM atau dengan media-media yang mudah didapat, itu pasti akan lebih murah dan lebih baik nanti dalam proses komersialisasinya. Karena kalau Anda menggunakan LP atau misalnya Nutrien Agar, maka harganya pasti akan sangat mahal, sehingga tidak cocok untuk proses komersialisasi. Kemudian stabil secara genetik, di mana seringkali dalam mikroorganisme di proses fermentasi itu di kultur pertama dia menghasilkan produk yang tinggi, tapi kemudian setelah di kultur yang kedua dia produksinya menurun drastis. Nah, ini berarti secara genetik tidak stabil. Ini seringkali kalau kita misalnya melakukan produksi enzim begitu ya, maka biasanya kalau pertama itu dia mampu menghasilkan misalnya 500 unit enzim, kemudian dikultur untuk yang kedua, ternyata dia menurun hanya tinggal 100 unit enzim. Maka ini saya kira nanti tidak menjadi tidak baik karena hasilnya akan turun, sehingga kalau dari 500 menjadi 100 ya ngapain kita lanjutkan nantinya untuk proses produksi, maka kita harus cari lagi dari awal. Kemudian rendemennya harus tinggi dan juga produknya kalau bisa mudah untuk diisolasi. Karena proses untuk mengisolasi suatu produk fermentasi ini umumnya mengakibatkan 50% cost yang harus kita keluarkan. Nah, kalau bisa itu hanya tinggal 1 atau 2 step, 2 langkah purifikasi, itu dengan mudah nanti kita bisa melakukan pemanenan sampai menghasilkan produk yang murni. Ini saya kira yang kita inginkan. Kalau kita lihat dari sumber, misalnya sumber untuk mikroorganisme yang bisa kita eksplorasi untuk menghasilkan produk fermentasi ini, itu bisa dari koleksi. Koleksi itu kalau di Indonesia itu ada INACC misalnya, atau Indonesian Culture Collection. Ada di Amerika misalnya ATCC atau American Type Culture Collection, itu juga ada. Jadi banyak sekali. Dan biasanya dia sudah jelas ada kemudian spesiesnya, kemudian bahkan kadang sekuen genomiknya itu juga sudah lengkap di sana biasanya. Kemudian kalau tidak beli, maka kita bisa isolasi dari lingkungan. Bisa kita isolasi dari sungai, dari lumpur, dari tanah, dari perairan, begitu ya, laut. Bisa juga kita isolasi dari misalnya produk-produk fermentasi, misalnya dari ikan peda, dari terasi, ataupun dari yang lain. Kemudian kalau kedua ini ada, namun produksinya masih belum berbanyak, atau misalnya produksi enzim proteasenya itu ternyata kok kurang menggembirakan, maka kita bisa perbaiki strain yang sudah menghasilkan itu ya. Kita bisa menggunakan beberapa cara, misalnya seleksi dari varietas alaminya, kemudian kita mutasi, bisa dengan mutasi misalnya dengan random atau mutasi dengan site direct, itu nanti bisa kita pertimbangkan. Kemudian yang ketiga bisa juga kita clone atau rekombinan DNA dengan menggunakan teknologi cloning. Ini kita bisa melakukan optimasi peningkatan produksi. Ya. Kemudian kalau sudah kita dapatkan ini ya seyogyanya nanti jangan sampai hilang bakterinya karena sudah kadung dioptimasi menghasilkan produk tinggi tapi tidak kita simpan sehingga nanti akan hilang padahal kita sudah melalui proses yang panjang untuk menghasilkan strain yang unggul tersebut. Dari beberapa ini saya ambil contoh ya untuk memahami apakah sih sebenarnya upstreaming itu. Kita coba ambil contoh untuk produksi enzim ya. Di perikanan itu saya tidak berharap Anda tahunya hanya fermentasi yang sifatnya klasik atau tradisional ya. Itu sangat penting ya, itu penting, tapi ada tingkatan yang lebih tinggi yaitu produksi
fermentasi modern di mana dia semuanya terkontrol dan dia menghasilkan produk yang lebih tinggi nilai value baik dari komersialisasinya maupun kegunaannya, begitu ya. Enzim produksi ini kenapa menjadi penting? Padahal kalau kita lihat produksi enzim ini masih tidak terlalu banyak diperjualbelikan di Indonesia. Tapi sebenarnya kalau kita lihat enzim ini pangsa pasarnya sangat luar biasa besar. Technical enzyme ini biasanya untuk keteknikan, misalnya untuk deteksi glukos atau untuk deteksi-deteksi yang lain, untuk proses intinya ya, itu sangat banyak sekali dan paling banyak untuk ketersediaannya. Untuk yang food, untuk kebutuhan pangan ini juga menempati yang kedua, dan yang lainnya untuk animal atau hewan. Beberapa sumber untuk enzim itu kita sudah ketahui bahwa ada 3 sumber. Yang pertama adalah tanaman, hewan, dan juga mikroorganisme. Namun dari kedua hal ini yang mengalami peningkatan sangat pesat untuk dieksplorasi dan dipublikasikan itu adalah mikroorganisme yang paling banyak. Kalau kita cari di jurnal, di jurnal-jurnal internasional itu hampir semuanya itu yang paling mudah itu selalu adalah produsen enzim yang dari mikroorganisme. Namun yang paling murah dan mungkin yang paling komersil ya, kita cost-nya itu rendah mungkin dari tanaman sama hewan. Jadi contoh-contohnya itu bisa Anda lihat di slide ini. Kemudian mikroorganisme ini karena dia yang paling banyak, maka sampai saat ini juga yang paling well developed atau yang paling banyak dieksplorasi dan direcord dengan sangat baik. Dan beberapa ini kalau dari sejarahnya ini memang karena diproduksinya dengan ekonomis, begitu ya. Ekstraksi dan isolasinya relatif lebih mudah, kemudian dapat ditumbuhkan dalam laboratorium dan enzimnya umumnya banyak. Dan yang paling penting ini bisa dioptimalkan dengan genetik juga relatif mudah. Yang paling penting adalah enzim-enzim yang sifatnya itu mahal, value-nya tinggi, itu didapatkan dari mikroorganisme. Contoh ya, untuk teknik PCR itu kita membutuhkan enzim yang namanya polimerase. Enzim TAC polimerase, TAC itu TAQ ya, polimerase itu 100 mikrolit, tidak sampai 1 tetes, itu harganya mulai dari 4 juta sampai 5 jutaan ya. Ada yang paling murah mungkin 2 juta, ada 3 juta juga. Nah, itu Anda coba bayangkan itu, tidak sampai 1 tetes, hanya 100 mikrolit tetapi mempunyai harga sebegitu besar. Coba bandingkan dengan hasil produksi teknologi fermentasi tradisional, terasi 1 kilo misalnya, 1 kilo ya, 1 kresek besar itu mungkin harganya tidak sampai 100.000. Nah, sehingga ini yang menyebabkan kenapa beberapa produk fermentasi yang dari mikroorganisme itu mempunyai potensi yang sangat luar biasa untuk kita eksplorasi. Ini contoh-contohnya kalau kita lihat dari aplikasinya itu banyak sekali untuk enzim ini. Jadi sangat terbuka untuk kita lakukan riset. Dan ini contoh-contohnya untuk enzimnya ini misalnya protease itu bisa dipakai untuk banyak hal kali ya. Meskipun protease ini sebenarnya kan masih banyak ya. Ini masih ada ratusan jenis protease yang kita temui. Kalau dalam nomenklatur enzim itu protease itu masih ada ratusan. Kemudian produksi enzim itu langkah-langkahnya yang harus dilakukan adalah pertama melakukan isolasi kalau Anda tidak mau membeli dari sumber koleksinya. Kemudian yang kedua kita hasil isolasi itu kita pilih, kita screening mana yang menghasilkan paling baik. Kemudian kita lakukan proses fermentasi, dan proses fermentasi ini adalah ranah dari upstreaming proses. Dari fermentasi ini, maka nanti kita optimasikan medianya,
medianya kita tambahin, kita suhunya kita turunkan, kita naikkan, kita modifikasi semuanya supaya nanti menghasilkan media tumbuh yang baik, namun juga kita menghasilkan kondisi pertumbuhan yang juga baik untuk menghasilkan produk sebanyak mungkin. Sehingga nanti hasilnya akan meningkatkan produksi enzim. Kita coba cek satu persatu untuk perbaikan strain atau bakteri yang tadinya ternyata produksinya hanya sedikit, maka kita bisa menggunakan peningkatan strain bakteri ini dengan menggunakan beberapa teknik. Contohnya adalah mutasi dengan menggunakan rekombinan dan juga dengan metode protoplasma fusion misalnya. Nah, untuk mutasi ini juga kita bisa menggunakan site direct mutation atau kita bisa menggunakan beberapa teknik yang lebih baik, ya, yang lebih baik itu site direct mutation ya, yang tidak terlalu detail dan sensitif itu random mutation. Kemudian mutasi itu bisa dilakukan oleh beberapa agen pemutasi. Yang paling umum itu yang paling mudah UV, sinar UV, kemudian X-ray dan juga yang lain. Tapi kalau bahan kimia kita bisa menggunakan ethidium bromide atau ETBR, NTG atau nitrosoguanidin, kemudian EMS atau metil sulfonat itu juga bisa kita gunakan untuk memutasikan. Cuma kita tidak gambling ini, kita tidak tahu yang termutasi itu di bagian mana. Bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih buruk. Nah, ini yang kemudian menyebabkan mutasi yang acak itu biasanya hasilnya tidak sensitif. Beda dengan site direct mutation yang kedua, ini mutasinya terarah sehingga langsung menuju yang dimutasi itu adalah gen yang memproduksi enzim tersebut. Beberapa contoh yang sudah berhasil untuk dimutasikan untuk meningkatkan enzim, itu contoh untuk enzim lipase di Aspergillus japonicus itu dia bisa meningkatkan sampai 276%, hampir 3 kali lipat dari strain aslinya. Kemudian riset yang dilakukan yang lain itu pada Aspergillus niger itu 2,5 kali lebih tinggi. Ini contoh-contohnya ya. Kalau untuk protoplasma fusion itu beberapa contoh, pada prinsipnya ini kita menggabungkan 2 sel untuk menghasilkan sel hibrid, di mana hasilnya ini bisa kita lihat ada peningkatan yang sangat luar biasa dengan ditambahkan hasil protoplasma fusion itu 82 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan metode mutasi. Mutasi UV 14 kali, metode EMS atau etil metamsulfonat itu 39 kali. Tapi ini adalah masih yang random mutation. Kalau yang site direct mutation kita menggunakan teknologi rekombinan di mana hasilnya nanti akan seperti ini. Contohnya ini riset saya di tahun 2015, cloning enzim gamma glutamyl transferase itu meningkatkan 32 kali lebih banyak produksi enzim GGT atau gamma glutamyl transferase dari bakteri Pseudomonas. Dan bakteri Pseudomonas ini gennya dimasukkan ke E. coli dan nanti menghasilkan 32 kali lebih banyak. Sedangkan untuk yang contohnya Bacillus, ini MS dan yang lain itu 40 dan 107 kali lebih besar. Jadi kalau kita bandingkan mutasi itu 40, ini yang random mutation, kalau yang cloning itu direct itu sampai 107. Jadi lebih efisien dan lebih keberhasilannya lebih tinggi umumnya. Demikian mungkin apa yang bisa kita lakukan ya. Pada prinsipnya untuk hari ini kita mempelajari dan memahami terkait 2 proses utama dalam fermentasi. Yang pertama adalah proses upstreaming yang dimulai dari memilih atau mengisolasi strain bakteri sampai kepada bakteri itu siap dipanen. Setelah pemanenan, maka dilakukan pemurnian. Dan pemurnian sampai hasilnya betul-betul mendapatkan yang murni, ini adalah tekniknya dinamakan teknik downstreaming. Begitu ya. Terima kasih untuk hari ini saya cukupkan sekian. Bila tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.